Beranjak ke topik lain, rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 di KPU Provinsi Aceh selesai dijalankan. Untuk hasil rekapitulasi Pilpres di Provinsi Aceh, pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar unggul. Dari hasil rekapitulasi tingkat nasional, total ada 3.285.272 suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar unggul dengan perolehan suara 2.369.534 suara. Diikuti pasangan Prabowo Gibran sebanyak 787.204 suara. Sementara pada urutan ketiga ada Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan suara 64.677 suara. Pasangan calon 1 2369534. Pasangan calon 2 787024. Pasangan calon 3 64677. Sementara itu, rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilu 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka unggul. Capres Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 2.154.843 suara. Diikuti pasangan Anies Muhaimin dengan 850.539 suara. Dan di urutan ketiga, pasangan Ganjar Mahfud memperoleh 241.106 suara. Pasangan nomor urut 1 atas nama Haji Anies Rashid Baswedan dan Haji Ahmad Muhaimin Iskandar 850539. Pasangan nomor urut 2 Paslon 2 2154843. Paslon 3 241106. Di tengah berlangsungnya rekapitulasi suara di kantor KPU Jakarta, dua kelompok massa berunjuk rasa di depan kantor KPU pada Jumat sore. Kedua kelompok massa merupakan massa yang mendukung kinerja KPU dan meminta KPU segera mengumumkan hasil pemilu, dan ada pula kelompok massa yang memprotes hasil rekapitulasi KPU. Untuk mengetahui hasil rekapitulasi sementara Pilpres 2024, kita akan tinjau langsung bersama dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga, langsung dari kantor KPU RI di Jakarta Pusat. Sisa 5 hari lagi proses rekapitulasi nasional ini, Dian, dan sejauh ini sudah berapa provinsi dan bagaimana hasilnya? Ya, kalau sampai dengan sore hari ini sudah 27 provinsi yang berhasil dihitung atau dilakukan rekapitulasi suara. Tifal, tadi yang terbaru adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Provinsi Aceh. Seperti yang Anda sampaikan, tadi penghitungan suara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ini pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 2.154.843 suara. Kemudian disusul oleh pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan suara 850.539 suara, dan kemudian juga pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dengan perolehan suara 241.106 suara. Kemudian untuk di Provinsi Aceh, pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin tercatat unggul dengan perolehan suara 2.369.534, dan kemudian pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran menyusul dengan perolehan suara 787.024 suara, dan kemudian juga pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh 64.677 suara. Nah, tadi Papua Selatan meski masih atau proses rekapitulasinya masih berlangsung, tapi tadi penghitungan suara untuk Pilpres sudah selesai dilakukan dengan
perolehan pasangan calon nomor urut 1 Anies Muhaimin memperoleh 41.906 suara, kemudian pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran memperoleh 162.852 suara, dan kemudian pasangan nomor urut 3 Ganjar Mahfud memperoleh 110.3 suara. Nah, seperti yang Anda sampaikan tadi bahwa di tengah proses rekapitulasi ini juga ada aksi yang dilakukan oleh 2 kelompok masyarakat. Saya akan tunjukkan kepada Anda karena aksinya dilakukan tepat di belakang saya. Ini adalah Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi dan juga Solidaritas Mahasiswa Cinta Indonesia. Ada 2 agenda berbeda yang dibawa dalam unjuk rasa. Kalau Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi ini memprotes proses pemilu dan juga proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU karena diduga mengandung kecurangan-kecurangan. Sementara untuk Solidaritas Mahasiswa Cinta Indonesia ini menyuarakan atau mendukung KPU dalam menjalankan proses rekapitulasi dan menolak intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak eksternal yang dianggap mengganggu KPU menjalankan tugasnya. Nah, Tifal, sesuai dengan PKPU seperti yang Anda sampaikan, KPU masih memiliki tenggat waktu 5 hari sampai tanggal 20 Maret untuk menyelesaikan proses rekapitulasi hingga akhirnya nanti menetapkan hasil pemilu 2024. Kita akan nantikan bersama, pantau bersama proses atau jalannya proses rekapitulasi, apakah nanti KPU akan menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu, karena kemarin Komisioner KPU Agus Melas menyampaikan di hadapan wartawan bahwa KPU optimistis proses rekapitulasi ini akan selesai sesuai dengan tenggat waktu, bahkan lebih cepat, tanggal 18 Maret 2024. Kita akan pantau bersama, Tifal. Kantor KPU RI di Jakarta Pusat, Dian Silitonga melaporkan. Terima kasih.